makhluk Allah yang paling utama itu sinten? Para nabi. Di antara para nabi dan rasul siapa yang paling utama? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu siapa? Dari para malaikat, empat, Jibril, Mikail, Israil. Kemudian dari kalangan manusia setelah para nabi itu sinten? Para sahabat nabi. Di antara sahabat nabi yang paling utama itu sinten? Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar sinten? Umar, Utsman, Ali. Indahan wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bentuk tubuhnya. Qala fil mawahibi i'lam anna min tamamil imani bihi sallallahu alaihi wasallam al-iman bi anna Allah ta'ala ja'ala khalqa badani syarif ala wajhin lam yadhar qablahu wala ba'dahu khalqu adamiyyin mithluh. Ngendika Imam Qustulani dalam kitab Mawahib, ngendikane pripun? I'lam, ketahuilah bahwasannya sempurnanya iman adalah meyakini, menancapkan di dalam hati kita bahwasanya Allah menjadikan atau menciptakan jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu belum pernah Allah ciptakan sebelum dan sesudah Nabi Adam. Jadi kesempurnaan yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk tubuhnya, kegantengannya, keindahannya, Allah belum pernah menciptakan makhluk yang seindah itu sebelum dan sesudah Rasulullah. Sebelum dan sesudah Rasulullah tidak ada makhluk yang lebih indah, yang lebih ganteng, yang lebih mempesona dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang setelah Rasulullah nggak ada makhluk yang lebih indah dari Rasulullah. Sebelum Nabi Muhammad tidak ada makhluk yang lebih ganteng dari Nabi Muhammad SAW. Kedah meyakini wonten niku. Kula panjenengan sami kedah iman, kedah yakin, kedah tumancep teng jroning ati. Allah belum pernah menciptakan makhluk sebelum dan sesudah Rasulullah yang lebih indah, yang lebih bagus, yang lebih memesona dari Rasulullah SAW. Tidak malaikat Jibril, tidak malaikat Mikail, tidak Israfil, tidak Israel, tidak Adam, tidak Ibrahim, tidak Musa, tidak Isa. Semua itu berada di bawah Nabi Muhammad SAW. Keindahannya, keagungannya, mempesonanya, itu semua di bawah Nabi Muhammad SAW. Niku iman, iman niku panjenengan sama. Rasane makhluk dalam akidah kita, akidah Asy'ariyah. Akidah kula panjenengan sami niku Asy'ariyah. Nek boten Asy'ariyah niku Maturidiyah. Senes Mu'tazilah, senes Wahabiyah, senes Syiah, senes Jahmiyah, senes Qadariyah, senes. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah berada pada jalurnya Asy'ariyah, Maturidiyah. Niku akidah ini nopo, keyakinan ini nopo, kedah yakine niku nopo, bahwasanya makhluk yang paling utama, makhluk Allah yang paling utama adalah para nabi. Makhluk Allah yang paling utama adalah para nabi. Dan makhluk Allah dari kalangan para nabi dan rasul yang paling utama adalah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah para nabi baru malaikat Jibril, Mikail, Israfil, empat malaikat ini. Kemudian setelah itu kita memilih dari kalangan anak Adam atau manusia. Setelah para nabi, kedudukan yang paling mulia adalah dipegang oleh sahabat Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat Nabi lah yang makhluk yang paling utama setelah para nabi dari kalangan Bani Adam atau dari kalangan manusia.
Dan yang paling utama, sahabat Nabi yang paling utama, kulo panjenengan sami kedah yakin yang paling utama adalah Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq. Yang paling utama. Masalahnya disebut di dalam Al-Qur'an. Qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala, la tahzan innallaha wa in qala li sahibihi fil ghar la tahzan innallaha ma'ana. Ketika Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya ketika Rasulullah berada di dalam gua, sahabatnya yang menemani Rasulullah di dalam gua itu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Makanya mempercayai, mengimani bahwasanya Abu Bakar adalah sahabat Rasulullah yang paling utama, itu merupakan bagian dari keimanan kita juga. Abu Bakar, siapa yang paling utama setelah Abu Bakar? Umar. Karena Rasulullah mengatakan Umar hasanatun min hasanati Abu Bakar. Satu kebaikan dari jutaan kebaikan yang dimiliki oleh Abu Bakar. Jadi Umar itu ya jauh di bawah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelah itu siapa? Sayyidina Utsman bin Affan. Terus setelah itu siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah itu siapa? 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kemudian setelah itu siapa dari sahabat Nabi? Yaitu Ahlul Badar yang menghadiri perang Badar. Terus setelah itu siapa? Ahlul Uhud, yaitu yang menghadiri perang Uhud. Setelah itu siapa? Yang menghadiri Bai'at Ridwan, yaitu Bai'at Ridwan. Tahun keberapa Bai'at Ridwan? Ayo, kelas fikih. Tahun berapa Bai'at Ridwan? Dekukul kabeh. Ora keton raine kan keton awake. Habib Umar itu ngendika, wong nek maksiatan lalu menyembunyikan maksiat itu seperti burung onta. Burung onta itu ketika ketakutan dia itu menyembunyikan kepalanya di mana? Di sayapnya seperti itu. Kira-kira sih bakal hilang apa ora? Dene ngertine hilang, tapi hasilnya tambah keton. Kayak Riza, mana Riza? Nah, Riza. Bai'at Ridwan tahun berapa? Tahun ke-6 apa? Tahun ke-6 Hijriah. Tahun ke-6 Hijriah itu terjadi Bai'at Ridwan. Dan salah satu sahabat yang paling utama diantaranya adalah yang menghadiri Bai'at Ridwan. Jejal kimutan nomor buatan. Ini akidah tuh keyakinan. Makhluk yang paling utama, makhluk Allah yang paling utama itu sinten? Para nabi. Di antara para nabi dan rasul siapa yang paling utama? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu siapa? Dari para malaikat 4, Jibril, Mikail, Israil. Kemudian dari kalangan manusia setelah para nabi itu sinten? Para sahabat nabi. Di antara sahabat nabi yang paling utama itu sinten? Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar sinten? Umar, Utsman, Ali. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Orang apa kan? Orang apa? Engkau dalam Google 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Sinten mawon. Kemudian setelah itu sinten? Yang ikut perang Badar. Perang Badar. Enten pinten sing melu perang Badar? 313. Kemudian yang mengikuti perang Uhud. Setelah itu yang ikut Bai'at. Kapan terjadi Bai'at Ridwan? Tahun ke-6 Hijriah. Setengah kali tenang. Ngaji nang ndi? Jasa Isnen. Bahwa saya termasuk iman itu seperti itu. Jadi Rasulullah makhluk yang paling ganteng. Mulane Gus Bahar itu ketika selain syarat-syarat Nabi untuk menjadi Nabi itu ada siddiq, amanah, tabligh, fatona. Itu ada syarat-syarat yang lain yang tak disebut. Yaitu salah satunya adalah ganteng. Jadi syarat dari Nabi itu ganteng. Masalahnya umatnya kok isin yang misalnya nyiptakna Nabi Musa Pak Muhammad. Kan kene pede luan kan ilmu mansun matane belarang. Alisnya tebel, lurus, bibine tirus, bibire luas. Ketika senyum itu waida surro istana wajhu mithlal qamar.
ketika tersenyum itu bulan saja itu tersipu malu, saking gegah. Rambutnya itu mengombak indah sampai ke pundak, kadang-kadang sampai ke pertengahan telinga. Dan ketika Rasulullah lewat itu sampai Rasulullah sudah sangat jauh, itu wanginya masih membekas di tempat lewatnya Rasulullah SAW. Itu pede. Nah, misalnya Nabi anak-anak Indonesia kan pirang-pirang wong sing aku Nabi, tapi secara list di dalam foto nah itu ya orang memenuhi syarat itu. Jadi umatnya itu ya orang pede tenan. Tapi Nabi ini siapa kan nang Jombang itu anak Nabi jenenge Jiri. Di dalam fotonya kok modelnya ngene. Iki urung maksudnya gak menghina, tapi dia mengaku Nabi, akhirnya harus dibicarakan. Lu ngaku Nabi, ini kelalaian ada syarat satu, yaitu kudu apa? Kudu ganteng. Suaranya ya kudu suara yang paling apik. Suara yang terbagus siapa? Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibarat suaranya orang apik. Kata sekolah misalnya ngaku Nabi, orang pas bebar belas. Mergane nopo suaranya itu fales. Suaranya fales, ngelindur bae fales. Apa mana kamu limon? Nama tenik. Nabi sudah bakal fales. Jadi kadang-kadang ngoten iki. Jadi nek misale deleng ana wong ngaku-ngaku nabi iku dideleng di fotonya. Pertama, masalahnya jenengan ora bakal deleng siting apa ora, amanahe murah, fatonae mbuh. Kan mikir nang ngono iki. Ngaku nabi deleng. Fotone model ngene iki wong ngaku nabi, aku sing ganteng ya. Kabeh wong lanang mesti ngrasa awake dhewe ki ganteng. Wong seneng ngacak. Mesti kuwabe rasane ganteng. Nggih boten jenengan ngoten niku boten. Nggih. Iya, rasane paling ganteng. Tapi juga jenengan muji bojone, bojo sing paling ayu. Salah satu bohong yang tidak dosa itu. Oke, seperti itu soal ini kuwi. Jenengan ngapusi tapi ora dosa. Masya Allah. Bu jenengan niku wong wadon sing paling ayu nang bumi. Paling ayu seorang namanya wong sing luwih ayu dengan sampean tenan. Iku ora dosa ngomong iki. Tenan ora. Misale bojone sampean gering seksi nih. Padahal gering ya ngomong iki ora dosa. Misale bojone sampean lembu bae. Orang ngomong tapi orang ngomong berapa Pak? Misalnya cilik ireng manis padahal misalnya jadi ngomong itu orang dosa ngapusi sing orang dosa. Nah kita memuji Rasulullah itu jelas orang ngapusi, jelas bener jelas oleh ganjaran. Meyakini itu jelas mendapatkan pahala, bahkan merupakan akidah di dalam agama kita. Walillahi darul Busairi haitsu qala fa huwa alladhi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma astafahu habiban bari'un nasami munazzahun an syarikin fi mahasinihi fa jawharul husni fi ghairu munqasim. Jangan kudu dilaku. Untuk Jawa itu apa-apa dilakukan. Bahwa ladzi tamama ini kan lepas ya. Ini kan lepas ini nanti kelas. Riwayat jar lagune Maula ya sholli wa bahwa ladzi tamama nahu wa suratuhu thumma astafahu habiban bari'un nasami munazzahun an syarikin fi mahasinihi fa jawharul husni fihi ghairu munqasim. Panas kan? Panas. Nabi salah suatu saat kalau aku nabi aja percaya ya. Nabi iku ora bakal suarane napa panas ora bakal. Niki Imam Busairi nang Burdah niku ngendikake tiyang nek kepengin ture nek kepengin duwe anak cepet-cepet iku sing kathah maos burdah. Tapi salah satu syaratnya bojo dhisik.
Siap. Ya anak. Jalan-jalan upload fotonya anaknya bulu. Anak tuh. Tak gua. Cicil. Bahwa alladzi tamma ma'nahu wa suratuhu tsumma astafahu habiban bariun nasami. Dialah Nabi Muhammad yang sempurna luar dalamnya, zahir batinnya yang sempurna. Tsumma astafahu habiban bariun nasami. Kemudian Allah menjadikannya sebagai kekasih. Munazzahun an syarikin fi mahasinihi. Rasulullah itu bersih dari syarik. Tidak ada yang menyerupai Rasulullah dari kegantengan, keindahan. Semuanya tidak ada. Tidak ada. Munazzahun an syarikin. Orang anak sing madani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah ketika kamu melihat Rasulullah di dalam mimpimu, maka itu adalah saya. Karena setan tidak bisa serupa dengan saya. Itu adalah saya. Benar, kalau kamu bisa melihat saya dalam mimpi, maka kamu melihat saya. Karena setan tidak bisa serupa dengan saya. Fajauharul husni fi wa munqasim. Karena keindahan Rasulullah tidak terbagi-bagi, serap bisa dibagi. Mungkin kanjeng Nabi tok sing duwe. Orang ana liya. Karena ana wong ngomong mirip kanjeng Nabi, orang ana sing bisa mirip kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa tek ya ana bae. Nabi Musa tek. Sing gawe kafatan itu. Ini kan ana wong ngaku nabi, jenenge nabi apa? Atau anak sing ngaku dadi bojone malaikat Jibril, jenenge siapa? Dia kan. Iku ya mungkin anak sing mirip, tapi nek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buatan enten sing mirip. Mungkin nek misalnya alam mahsyar jenengan wong sing paling ganteng ya kuwi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenengan nek ana alam mahsyar wong sing mencorong mukane, tangane mencorong, samparane mencorong, iku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing jaga wudune. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya Rasulullah. Wa qad haqqal Qurtubi rahimahullahu taala fi kitabis shalah annahu qala lam yadhhar lana tamamu husnihi sallallahu alaihi wasallam. Di annahu law dhahara lana tamamu husnihi lamma taqata ayyununa ru'yatahu sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak menciptakan, Allah tidak memperlihatkan kepada kita kesempurnaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah menciptakan kesempurnaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu kita melihatnya, itu mata kita tidak akan pernah mampu menatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kesempurnaan Rasulullah yang diperlihatkan kepada mata para sahabat dan orang-orang yang mampu bermimpi bertemu dengan Rasulullah itu hanya secuil. Kalau seandainya setengah saja itu mata kita sudah tidak mampu, kita akan buta melihat wajah Rasulullah SAW. Saking indah. Kan ada di dalam kitab Maraqil Ubudiyah Syarah Bidayatul Hidayah. Ana santri seneng karo bojone kiyaine. Santri seneng karo bojone kiyaine. Dadi ya santri seneng karo kiyaine ya ora salah. Wong anu seneng sampeyan garap ngalang-alangi. Lah iki ana santri seneng karo garwane gurune. Ora jan ngawur. Ngawur tenan. Lah santri sing seneng karo garwane kiyaine iku sing paling pinter nang kelas. Karena sudah cinta tapi tak terungkapkan, akhirnya kan galau kan. Akhirnya jarang mangkat nang kelas. Iki takon, iki kok jarang mangkat, ini paling pinter. Jadi kita kamar. Sampai kenang apa kok jarang mangkat nang kelas? Galau ini. Kalau mungkin apa? Waduh, aku naik sanjang pun jenengan cengkel. Dan no ora bakal cengkel, aku janji ora cengkel. Tenan ya janji ya, tenan ora cengkel. Aku seneng karo garwane jenengan. Waduh, bisa kuwi gatel. Akhirnya, ya wis kowe nek pancen seneng, anak tok wehna sampean bojoku. Tok cerai, bojoku tok cerai. Engko nek wis rampung masa idahe bojoan.
Tapi ana syaratnya siji. Napa niku ya semangat. Oh kata iki satu gagal tenan. Ugrane kan ora buat nyai kan ora iki. Malah semangat. Buat nyai boten. Nonton berarti itu mawon kan nonton niku. Malah semangat. Napa niku syaratnya ya? Syaratnya kowe salat 5 waktu iku nang buriku melu takbiratul ula ma'al imam. Nek aku takbir Allahu Akbar, jenengan langsung Allahu Akbar langsung tututi. Iku jenenge takbiratul ula ma'al imam. Jadi orang kali telat 40 dina salat 5 waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ora tau telat karo imam. Kowe syaratnya karo aku ngono iku 40 dina. Tapi yai jenengan aja 40 dina kowe kudu imam terus iki. Siap tapi imam. Ya ini ya hopeng juga kalau satu ini imam itu melu terus. Ya wis dari ke 39 ya mungkin dia ini waduh kok ikut melu bae gitu. Akhirnya pada malam ke-40 itu dia itu setelah sholat isya itu bermimpi masuk surga. Masuk surga. Di surga itu disambut oleh bidadari. Namanya Ainun Mardiyah. Sinten? Ainun Mardiyah. Langsung apa? Oke, sinten? Ainun Mardiyah. Ainun Mardiyah. Terus Ainun Mardiyah ini ngerti kaya tadi. Nah, kowe nek mben ninggal mlebu surga, aku sih bakal dadi pelayan. Aku pelayan. Pelayanku model ngene rek. Wayune pol. Yo ayu tenan. Lah pas tangi turu ki bidadarine nang ngarepe. Langsung putih kita. Wayune pol, wangi pamore wangine pol. Iki tolong ditandatangani, mben kesepakatan mben kowe dadi juragan mben surga. Tanda tangan, busuk buat guys. Pengen foto saya foto ini, patang dulu tidak ya. Lakoni mulai mesuk. Nek karone jenengan bu, wis laku kaya kowe hati-hati sih patang dulu tidak jangkolan. Akhirnya subuh niku, jong jenengan wis patang dulu tidak tenang, mayu, anu. Temoni bojoku dalam diri bojoku. Bahasa dalam wong wadon urung ketemu bojone, urung ketemu bojone. Ya ini urung wong wadon iki mutah. Setiap urung wong wadon mutah. Masalahe kowe elek. Urung wadon nang dunya kowe elek. Saking elek dulu, elek temen iki kowe mutah. Masalahe weruh weruh Ainun Mardiyah saking ayune. Wong nganti dingendikake idune bidadari. Nek nganti idu netes-tetes bae nang segara, iku segara dadi wangi, dadi kaya madu kan. Dadi wangi, dadi legi. Idune setetes idune bidadari. Nah terus bagaimana Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bu, niku Ainun Mardiyah iku pembantu nang surga. Kudu dadi bojoku. Ya kaya ngapa ngomben bidadari ini nek jenengan iku mlebu surga. Sallallahu alaihi. Pembantune PKY kuwe weruh gara-gara weruh pembantu nang surga, weruh wong wadon nang dunya iku mutah. Mulane iku jenengan husnudzon mawon kalih tiyang jaler ingkang dereng rapi. Makanya barangkali kata niku wis nate kerso Ainun Mar. Pas. Ini kalau panjenengan sami mugi-mugi sakit ke sholat jamaah pun. Amin. Sakit perso wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang surga sing bener-bener hakikat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Wangine wangi hakikat wangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin.
Asto sing kula panjenengan sami salaman kali Nabi Muhammad ngenjang niku bener-bener hakikat sing bener-bener diciptakan Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Lenggah kali kanjeng Nabi hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teng telaga Kausar, teng telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kula panjenengan sami hakikat angsal toya saking astone Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika.